ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian di halaman 43 penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam sholat. Nah, ini furuk namanya, perbedaan. Dikasih bab khusus di sini karena dianggap ada masail bisa dikumpulkan sebagai kaidah di sini. Cuman kita akan lihat ya bahwa sebagiannya bisa diterima dan sebagiannya kurang kuat. Yang pertama dikatakan di sini oleh penulis wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Seorang perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 4 perkara sholat. Jadi berbeda dalam 4 perkara sholat. Dalam 5 ya di sini ya, fi khamsati. Baik, sebentar. Fi khamsati. Memang sebagiannya ada menyebut 5, ada yang menyebut 4 ya. Ini kemarin saya lupa ini buku sudah 2 kali dikaji. Cuman buku yang saya pakai waktu doro pertama saya nggak lihat di rumah. Biasanya kalau saya sudah pakai saya betulkan kalau ada perbaikan. Ini kan perlu diperiksa ke manuskripnya. Tapi nggak ada masalah ya, kita lihat apa pembahasannya di sini. Di sini di poinnya juga yang saya sebutkan ada 4 ya. Pertama di sini dikatakan farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Ya. Wa yukillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Yang pertama seorang lelaki itu menjauhkan kedua sikunya dari rusuknya dan mendekatkan perut dengan paha pada saat ruku dan sujud. Pada saat ruku dan sujud. Iya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa yajharu fi mawdi jahar. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Iya. Baik. Ini bisa dihitung 4, bisa dihitung 5 ya. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan wal mar'atu tadammu ba'daha ila ba'd. Itu satu, wa takhfidu sautaha bi hadrati ar-rijalil anyadib. Ini kelihatan ya kalau di perempuan cuma 4 di sini sebut. Wa idza nabahu syai'un fi sholati saffaqat. Wa jami'u badanil hurrah awrah illa wajhaha wa kaffaiha. Wal amatu karrajul fi shalah. Baik, dia lebih ini keempat ya, karena untuk perempuan cuma disebut 4 saja di bawah. Baik, sekarang kita lihat ya. Jadi perempuan itu berbeda dengan laki-laki pada 4 hal. Yang pertama, kalau laki-laki itu begitu dia sujud atau dia ruku, di tangannya dia jauhkan begini. Iya, itu yang pertama. Adapun kalau perempuan, kata penulis, itu disatukan. Itu kalau perempuan, dia dia satukan begini, dia dekatkan ke dirinya. Ya, dia dekatkan ke dirinya. Baik. Dan itu dinukil dari sebagian dari as-salaf rahimahumullahu ta'ala melakukannya. Tapi kalau dari sudut pendalilan di haditsnya itu asalnya tidak membedakan. Nabi melakukannya dan menjauhkan tangannya. Asalnya tuntunan Nabi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Asalnya sama. Baik, itu poin yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua dikatakan wa yajhar fi mawdhi'il jahr. Ya, kalau laki-laki pada saat salat jahriyah dia jaharkan, tapi kalau perempuan tidak. Perempuan itu selalu merendahkan suaranya di hadapan laki-laki ajanib yang bukan mahramnya. Itu perbedaan yang kedua ya. Jadi kalau jahar laki-laki ada siapa saja dia jaharkan. Kalau perempuan menjaharkan juga kalau dia sendiri atau sholat di tengah para perempuan, iya dia jaharkan. Tapi kalau ada laki-laki yang bukan mahram, maka tidak dia jaharkan bacaannya. Nah ini benar ya perbedaan yang kedua ini. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau laki-laki pada saat sholat itu bertasbih. Iya, jadi kalau ada sesuatu yang penting dia bertasbih. Misalnya imamnya salah misalnya, harusnya dia sujud, tapi malah dia ruku misalnya. Harusnya dia ruku, malah dia pergi sujud. Nah, maka di sini makmumnya itu bertasbih kalau mengingatkan subhanallah begitu, subhanallah. Itu kalau laki-laki, tapi kalau perempuan tidak. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Ya, kalau ada suatu hal yang penting dalam salat, perempuan itu bertepuk tangan. Dia bertepuk tangan. Jelas ya? Bertepuk tangan. Tepuk tangan gunanya untuk apa? Supaya mentambih, mendengar ya. Ya jangan bertepuk tangan cuman tidak kedengaran. Tapi harus dikeraskan supaya dia kedengaran. Baik. Kemudian perbedaan yang keempat dikatakan di sini wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Kalau aurat di dalam salat, aurat laki-laki dalam salat, ini terkait dengan salat ya, tidak bicara di luar salat. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai ke mana? Ke lutut. Iya, kalau perempuan auratnya di dalam salat seluruh badannya. Kecuali wajah dan apa? Kedua telapak tangan. Ini sekali lagi aurat di dalam apa ini? Di dalam sholat ya. Ya. Makanya kalau ada yang membahas ini dia jadikan aurat juga di luar sholat, nah itu keliru dia di dalam memahami. Keliru memahami. Ya, bagi yang mengatakan ini aurat dalam sholat, itu syah ya dalam tafsir dari Ibnu Abbas, dari siapa? Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma. Mereka tafsirkan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu ditafsirkan dengan muka dan apa? Telapak tangan. Dan itu di pembahasan salat. Pembahasan salat. Ya kalau ada yang mengatakan bahwa ini tafsir ayat terkait dengan aurat perempuan secara umum, bahwa mukanya dan telapak tangannya bukan aurat, itu keliru memahami ayat. Keliru memahami apa? Ayat. Karena ayat-ayat surah Al-Ahzab, ayat-ayat di surah Al-Ahzab itu lebih dahulu. Itu surah Madaniyah ya, lebih dahulu menetapkan hukum-hukum dari surah An-Nur. Dari surah An-Nur. Dan hukum di surah Al-Ahzab itu muka dan tangan perempuan itu aurat semuanya. Hukum di surah Al-Ahzab. Begitu datang surah An-Nur itu tidak merinci, tidak menjelaskan hukum baru, sebab ayat di surah Al-Ahzab itu sudah muhkam. Maka surah An-Nur itu kalau dia datang itu penjelasan keringanan-keringanan pada perkara-perkara tertentu. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi kalau ada yang membawa pendalilan-pendalilan tidak seperti itu dia pahami, itu keliru dia nanti dalam berdalilkan. Jelas ya? Baik. Makanya kadang ada orang-orang mempertentangkan antara dua surah, dia tidak tahu asal-usul ceritanya. Nah, itu ada pembahasannya di ilmu tafsir. Ada pembahasannya di ilmu tafsir. Baik. Kemudian berikutnya di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah wal amatu karrajuli fis shalah.
Ya, dan budak perempuan itu sama dengan laki-laki dalam sholat. Ini terkait dengan pembahasan sholat ya. Terkait dengan pembahasan sholat. Iya. Nah ini mereka berdalilkan dengan sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa aurat seorang budak itu adalah antara pusar sampai ke lututnya. Dan ada pendapat lain di madhab Syafi'iyah bahwa budak perempuan itu juga seluruhnya adalah aurat, kecuali apa yang biasa kelihatan kalau dia bekerja. Ya, dan ini dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini kita berbicara tentang aurat sekali lagi di dalam apa ini? Dalam sholat. Adapun di luar sholat itu sama ya, aurat budak perempuan sama dengan aurat perempuan merdeka di luar sholat. Baik. Berikutnya ya, dari hal yang penting dalam ilmu itu, kemarin saya sebut ada namanya furuk ya, pembedaan. Jadi ulama itu kalau dia bicara membedakan suatu, kita harus tahu itu pembicaranya di mana. Jadi ini beda ya, pembicaraan aurat di pembahasan sholat itu beda dengan pembicaraan aurat di luar sholat. Dan di sini kita berbicara aurat di mana ini? Ini pembahasan sholat sesuai dengan ketentuan penulis rahimahullahu ta'ala.